Hai, halo semuanya, gue Mikael dan di video kali ini kita bakal unboxing satu buah kamera dari Sony. Mungkin kalian udah pada tahu lihat dari judulnya ya, atau lihat di depan gue ini sudah ada Sony A7S III. Buat kalian yang belum tahu Sony A7S III itu apa, ini adalah sebuah kamera full frame dari Sony dengan harga yang cukup menawan ya, di 50.999.000 atau 51 juta hanya untuk bodinya, body only aja. Itu seperti setengah dari 100 juta, ya nggak sih? Oke, nah itu selain Sony A7S III juga ada dua lensa ya. Satu lensa yang 16-35mm-nya dan satu lensa 55mm-nya Sony. Ini semua lensa yang khusus Sony punya ya. Jadi nggak bisa dipakai di kamera lain kecuali menggunakan adapter. Dan lensa-lensa ini adalah lensa yang khusus untuk full frame-nya Sony. Oke, nggak pakai lama lagi, yuk kita coba buka satu-satu ya. Mungkin pertama dimulai dari bodinya dulu. Nah, ini boxnya si Sony A7S III ya. Dari atasnya kita udah bisa ngelihat ini bodinya dari si Sony A7S III. Di sini masih ada bodinya juga ya. Terus di sebelah kiri ya kosong. Di sebelah kanan ya ada sedikit keterangan dari si Sony A7S III-nya punya. Terus lalu di bagian belakangnya, nah ini ada kayak seperti spesifikasi atau kelebihan dari si Sony A7S III ini ya. Antara lain ini adalah kamera full frame 35mm dengan 12.1 megapiksel. ISO-nya itu tinggi ya, dari 80 sampai 102.400. Dengan face detection 759 autofocus point, real time eye autofocus, real time tracking, bisa merekam di 4K 120p atau 100p di format NTSC atau PAL, merekam di 10 bit dengan format MPEG-H atau HFVC atau H265. Ini juga bisa merekam di 16 bit RAW HDMI output, ada juga fitur optical steady shot. Lalu ini ada EVF yang gue kurang ngerti itu maksudnya apa, dan ada dual slot CF Express Type A. Ini juga ada fitur NFC, Bluetooth, CF Express ya yang tadi, USB Type-C, dan juga punya Wi-Fi ya. Ya, nggak pakai lama, kita buka aja langsung ya. Nah, di sini kita dapat buku-buku panduan penggunanya yang ternyata cukup banyak ya. Oh, cukup banyak. Lalu di sini kita dapat apa? Kita lihat ini ada apa aja. Ini ada mountingnya yang gue nggak tahu ini mounting untuk apa ya. Lalu di sini kita dapat kabel. Kabelnya ini kabel apa? Ya, ini kabel USB Type A itu USB Type C ya. Oke. Lalu di dalamnya ada apa lagi? Kita lihat. Ini ada strapnya dari Sony, itu strap untuk di leher Sony A7S III. Kemudian ini di yang kecil ini ada apa lagi? Kita lihat ini ada kepala chargernya ya. Ini kepala charger untuk baterainya Sony yang tipe BC QZ1. Oke, lalu di bawah ini masih ada kabel-kabelnya. Ternyata ini ada kabel yang kepala 3 dan ini ada yang kepala 2 ya untuk di Indonesia. Oke, lanjut. Ini kita ke dus yang lebih besarnya ini. Di sini ada si Sony A7S III-nya tentunya ya, yang oh ya ternyata cukup besar ya. Ini oke, ini gede. Gue kira dari foto ini bakalan agak kompak ya, ternyata tidak, ini besar. Ya, ini besar ya. Ya, mungkin kita lihat dari bagian atasnya dulu ya. Ini ada tombol on off, lalu di sini ada tombol record, ada tombol C2, lalu di sini ada dialnya ini untuk video MSAP auto 123, dan ini ada SNQ. SNQ gue kurang tahu ya apa ya. Ini kita bisa putar-putar kalau kita pencet tombol tengah. Nih ada tombol lagi tengah yang kita bisa pencet lalu kita putar-putar ya. Kalau enggak dia bakal ngelock sendiri. Kemudian di sini masih ada dial lagi yang gue belum tahu untuk apa. Di sini juga ada dial yang khusus untuk si ini ya, stopnya dari 0 sampai +3 dan -3. Kemudian di bagian atas ini juga ada dial lagi nih, yang mungkin nanti bisa kita atur ya dialnya ini gunanya untuk apaan. Lalu di bagian atas masih ini ada hot shoe-nya. Dan di sini ada si tulisan 4K Steady Shot Inside A7S III. Lalu di bagian belakangnya ini ada tombol C3 yang harusnya ini adalah tombol multifungsi ya. Ada tombol menu, C1,
AF on, kayaknya ini dialnya untuk dial zoom ya. Ini ada simbol zoom di sini. Lalu di sini ada tombol AEL, yang ada joystick. Ini joystick ya, bisa gerakin kiri kanan atas bawah. Ada tombol FN, ini juga ada tombol dial lagi yang bisa dipencet juga kiri kanan atas bawah, dan ada tombol tengahnya juga nih ya. Ada tombol play dan ada tombol delete atau tombol C4. Nah, di sini dia juga sudah ada layar yang sekarang sudah bisa swivel ya, layarnya udah bisa swivel, jadi nggak cuma atas bawah doang, tapi layarnya udah bisa swivel, kita bisa gerakin begini, goyang-goyang gini ya. Jadi ini akan sangat memudahkan kalau yang pengen ngeliat dirinya sendiri ketika lagi ngevlog atau sedang bikin video ya. Apalagi buat kita-kita yang emang segalanya serba sendiri, ini akan sangat membantu, tinggal dikedepanin buat ngeliat diri kita di depan kamera tuh seperti apa framingnya ya. Nice, akhirnya ada juga. Kemudian kita beralih ke bagian kanannya. Ini ada simbol NFC dan ini ada tulisan open yang bisa kita buka, digeser gini. Nah, ini buat kartu CF Express-nya atau kartu SD card-nya. Nah, di sini ada 2. Jadi di sini kamu bisa langsung pasangin 2 CF Express card atau 2 SD card langsung ya. Bisa redundant, jadi yang satu kalau nggak ngerekam bisa ngerekam di yang satunya lagi. Kemudian kita lihat di bagian bawah ya. Ini ada lubang yang biasa buat colokin ke tripod, dan ini ada slot baterainya ya, yang kayaknya kita nggak lihat baterainya ya. Coba gue cari lagi ya di sini. Kosong. Oh ya ampun, ternyata ada di sini baterainya. Cukup terpencil ya tempatnya ya. Ini ada baterainya juga. Nah, langsung bisa dipasang. Lalu di bagian sebelah kiri ini ada beberapa slot lagi yang yuk kita lihat ada slot apa aja. Di sini ada slot HDMI ya. Kemudian di sini ada slot, ini slot buat audio sepertinya, audio combo 3,5 mm. Di sini ada, ini ada slot buat earphone. Kemudian di sini ada slot USB Type-C dan micro USB ya. Oke, dan tentu saja di bagian depan nih ada mounting lensanya. Ini E-mount Sony ya. Nah, ini salah satu yang gue suka dari Sony adalah dia lensanya itu ya satu mount untuk semuanya. Jadi lu beli satu lensa itu bisa untuk di semua kamera Sony, nggak beda-beda untuk diameternya ya. Nah, ini kita buka aja. Dipencet dulu tombol sini dibuka, dan kelihatan nggak tuh itu sensor di dalam itu gede banget ya, itu sensor full frame. Nice. Ya, habis ini gue coba buka lensanya dulu ya. Oke, berikut ini adalah lensa G Master Sony FE 16-35 mm dengan f di 2,8 ya. Nih kita lihat di sebelah kirinya ini ada gambaran dari si Sony FE 16-35 mm nya. Di sebelah kanannya di orange gini doang. Apa tuh? Nano AR coating, direct drive SSM, circular aperture, lens hood, dan lens care. Oke, kita langsung buka aja ya. Ini dapat apa aja di dalamnya? Ya, ini dapat dapat bukan dus ya, ini tasnya beserta lensanya harusnya dalam sini, dan sini ada buku-buku panduannya ya, interchangeable lens. Ya, ini ada buku panduannya. Kita langsung lihat aja lensanya itu seperti apa. Ini tempatnya bagus ya. Kita dapat apa aja? Ini dapat strap lagi. Ya, dapat strap lagi nih. Masukin dulu karena strap satu cukup. Lalu di sini dapat lensanya, tentunya lensa Sony, dan dapat lens cap-nya ya. Bukan lens cap ini, lens hood-nya. Lens cap-nya ada di sini ya. Dan ini tuh gede ya. Gua nggak nyangka akan sebesar ini sih. Di sini ada tulisannya ya, FE 2.8 16-35 GM 16-35. Nah, ini bisa diputar, dan di sini ada tombol yang deket G-nya ini gue nggak tahu ya buat apa. Terus ada tombol auto focus, manual focus di sini ya. Nice, dan kita coba aja yuk pasangin langsung ke bodinya. Gue juga penasaran. Lalu cara masangnya ini, yang ada putih-putih di sini disesuaikan dengan yang ada putih di sininya di lensanya. Tinggal di klek. Nah, ternyata besar dan berat juga ya. Ini lumayan berat sih.
oke lah, beratnya itu berasa mantep banget di tangan. Ya, buat yang bertangan kecil mungkin agak kesusahan karena ini gripnya itu cukup besar ya, apalagi buat gua sih khususnya. Dan ini penampakannya kalau sudah dipakein lens hoodnya ya, seperti ini kira-kira cukup bulky ya, berasa banget beratnya. Oke, kita coba satu lagi lensa yang 55 mm. Oke, dan ini yang lensa 55 mm-nya untuk Sony full frame ya. Ini ada tulisan Sonnar T bintang FE 55 mm f1.8. Nice. Ini ada tulisan juga ya, Zeiss. Ini juga dusnya didominasi oleh warna orange ya, nggak kayak tadi warna hitam. Lalu di sebelah sini ya sama sih keterangannya, langsung aja kita buka ya. Untuk lensa 55 mm-nya itu seperti apa, dapat apa aja. Ini dapat, oh ini lens hoodnya ya, lens hood. Lalu di sini dapat pouch dan tentu saja si lensa 55 mm-nya. Oh, ini ternyata cukup kompak ya, kecil juga. Ini ada tulisan FE 1.855. Ini tuh yang lensa fix ya, bukan lensa yang bisa dipanjang mundurin, bukan lensa tele. Ini digoyang-goyangin buat ngatur fokusnya. Dan ini ya, ini kecil juga, ada tulisan Sony. Udah ya, itu doang. Ini ada tulisan Zeiss-nya tadi. Nah, kita coba pasang aja penampakannya seperti apa di bodinya, oke? Nah, seperti penampakannya kalau 55-nya terpasang di bodinya ya. Ya, biasa mirrorless yang umumnya gue lihat ya mungkin kayak gini ya. Lebih kompak dibandingin SLR biasa. Tapi kalau pakai yang ini, langsung jadi raksasa. Tapi ya lebih kompak sih dibandingin kalau yang SLR dulu biasa lebih gede ya mungkin dari ini. Ntar coba gue bandingin dikit deh. Tapi ini bentuknya ketika dipasang, terus kita coba pasangin si lens hoodnya ya. Penasaran juga jadi bentuknya itu seperti apa. Nah ya, jadi seperti ini bentuknya, dan ya masih kompak dipegang di tangan sih. Satu tangan ini masih oke lah. Kalau pakai yang ini satu tangan itu udah bakalan sangat cepat pegal. Oh iya, jangan lupa pasangin juga memory cardnya ya. Ini yang tipe CF Express 80 GB ya. 8 speed dengan speed di 800 MB per second read-nya, dan speed write-nya itu di 700 MB per second ya, karena filenya itu nanti bakalan besar, jadi speed read atau write-nya itu juga harus besar ya. Nah ini kita coba pasang, habis itu gue coba pakai dulu kali ya, bentar. Ini taruhnya di sini ya, colok. Nah, on, dan ini langsung nyala. Nah, ini gue coba pakai sebentar ya buat record nih, record, dan kelihatan nggak di kalian kalau ini tuh fitur stabilisasinya itu oke banget. Ini cakep banget ya fitur stabilisasinya ya. Tuh, kelihatan nggak? Oke lah, nanti mungkin gue coba share hasilnya juga ya seperti apa. Cuman nih kalau lihat dari viewfindernya sih fitur stabilisasinya itu berasa oke banget. Nice. Satu hal lagi yang baru gue sadar, ini fokusnya itu halus banget perpindahannya nih. Tuh, bisa di touch dan perpindahannya tuh halus banget. Ini cakep banget sih. Oke lah, jadi gue akan mencoba menggunakan kamera ini untuk beberapa saat. Lalu hasilnya seperti apa nanti ya mungkin akan gue bikinkan video reviewnya sendiri ya. But overall, this is a beast. Terima kasih kepada pihak Sony Indonesia yang sudah minjamkan gue lensa dan kameranya. Terima kasih banget. Perbedaan paling mencolok dari yang full frame dan yang bukan full frame adalah di ukuran sensornya. Kita lihat nih, kalau ukuran sensor APS-C itu sebesar ini ya, kecil, dan kita lihat kalau ukuran full frame itu sebesar apa ya, ini sebesar ini. Jadi dari sensornya itu sudah kelihatan banget ya. Inilah yang bikin kenapa kamera full frame itu mahal harganya ya, dan memang banyak keuntungannya. Antara lain adalah bakalan lebih banyak sinar yang masuk ke sensor, dan yang kedua adalah tidak adanya cropping dari hasil lensa ke image-nya ya. Jadi ya itulah yang membuat
full frame itu mahal dan lebih banyak fungsi sih sebenarnya ya. Oke lah, gue rasa sampai di sini dulu untuk video gue kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube Gadget Apa, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Gadget Apa. Gue Mikal dari Gadget Apa, undur diri, and as always, have a nice day. Dah.